Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati, Direktur Politeknik Pos Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati, Direktur Prima Yasa Eduka beserta jajarannya. Yang kami cintai, para sivitas akademik Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia serta seluruh karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin 11 Oktober 2021, kita dapat berkumpul dan berjumpa secara virtual dalam acara Apel Pagi Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Adapun susunan acara pada apel pagi kali ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan Mars Pos Indonesia, afirmasi akhlak, amanat Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, dan yang terakhir doa penutup. Sebelum memasuki ke acara utama, saya akan membacakan tata tertib dalam acara apel pagi kali ini. Tata tertib apel pagi Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. 1. Seluruh peserta apel wajib menyalakan kamera di perangkat masing-masing selama acara berlangsung. 2. Peserta dipersilakan berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Mars Pos Indonesia serta mengucapkan afirmasi akhlak. 3. Peserta wajib mengikuti gerakan dan mengucapkan afirmasi akhlak setelah dicontohkan. 4. Mengisi absen yang telah disediakan di ruang chat atau pindai QR Code yang ditampilkan di layar berikut. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pos Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Keluarga Pos Indonesia siap
yang mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan lengan membangun negeri. Ayo maju, maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menjunjung martabat dan integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, bahu-membahu untuk nusa bangsa, sing-singkan lengan membangun negeri. Ayo maju, maju, maju terus, tingkatkan pelayanan Pos Indonesia, tetap setia selamanya, menjunjung martabat dan integritas, selalu menjaga nilai kejujuran, semangat bekerja penuh tanggung jawab, bersama mengembangkan jiwa profesional, Pos Indonesia tetap juara. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, afirmasi akhlak yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Aji Sugiharto dan diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada Bapak Nur Aziz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengucapkan afirmasi akhlak. Akhlak ini adalah nilai dasar atau core value dari badan usaha milik negara beserta anak usaha dan seluruh afiliasinya. Sehingga kita termasuk afiliasi dari PT Pos wajib melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam akhlak ini. Akhlak merupakan singkatan dari nilai-nilai yang ada di BUMN. Yang pertama adalah A, itu amanah. Kemudian H adalah kompeten. Yang ketiga H, harmonis. Yang keempat L, loyal. Yang kelima A, adaptif. Dan yang keenam K, kolaboratif. Nah, masing-masing itu mempunyai makna. Yang pertama amanah, maknanya adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, maknanya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, maknanya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, maknanya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, maknanya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, maknanya adalah membangun kerjasama. Hadirin sekalian, pada saat nanti afirmasi akhlak dimohon untuk berdiri. Caranya adalah sebagai berikut. Saya akan menyampaikan kata amanah dengan simbol tangan di atas dada, di depan dada. Nah, ketika saya menyampaikan amanah dan selesai menyampaikan amanah, maka seluruh peserta wajib membaca makna dari amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Saya kasih contoh.
amanah. Nah, kemudian nanti seluruh peserta akan membacakan secara bersama-sama, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan sudah paham. Kemudian pada saat mengucapkan, agar berdiri dan mic-nya di-unmute atau dinyalakan, beserta juga dengan kameranya. Baik, kita bisa mulai afirmasi akhlak ini. Silakan semua peserta untuk berdiri. Afirmasi akhlak. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi tentang kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Kami harus berinovasi Dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi Kolaboratif. kami membangun kerjasama yang sinergis. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya, amanat Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia kepada Bapak Dr. Cahyat Rohyana, SEMM, dipersilahkan. Terima kasih Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Yang saya hormati Direktur Politeknik Pos Indonesia beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pula Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Direktur PT Primayasa Eduka beserta jajaran, dan yang saya cintai seluruh sivitas akademika di lingkungan YP-BPI, para dosen, para tenaga kependidikan, staf, security, kemudian juga teman-teman di cleaning service. Nah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan apel pagi yang pertama ini. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi nanti apelnya akan bergiliran. Nah, sekarang diawali dengan sebagai host adalah yayasan atau head office. Berikutnya nanti ada Stimlog, ada Poltek Pos, dan juga ada PT PYE. Apel pagi ini sebagai tindak lanjut dari nota dinas Direktur Utama PT Pos Indonesia bahwa badan afiliasi, nah kita termasuk afiliasi, dan anak usaha PT Pos Indonesia diminta untuk melaksanakan acara apel pagi dan weekly meeting. Pada saat yang bersamaan ini, apel pagi juga sedang berlangsung diselenggarakan di PT Pos Indonesia dan anak perusahaan. Nah, hal ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan informasi dari pengurus yayasan, dari pimpinan institusi pendidikan, tadi saya sebutkan Poltek Pos, Stimlog, dan PT PYE, kepada seluruh karyawan di lingkungan YP-BPI dengan pola komunikasi yang lebih baik dan diharapkan dapat diimplementasikan sesuai kondisi di unit kerja masing-masing, serta untuk mendapatkan feedback dari informasi tersebut. Jadi insya Allah dengan silaturahim berupa apel pagi ini, komunikasi kita bisa lebih lancar, tadi sesuai dengan makna dari akhlak, harmonis, adaptif, dan seterusnya. Diharapkan dengan adanya apel pagi di setiap minggu kedua tiap bulan, jadi ini sebulan sekali pada minggu kedua.
kita mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan perkembangan dan kinerja baik itu di yayasan, institusi pendidikan maupun unit usaha di lingkungan yayasan. Termasuk juga beberapa informasi dari induk, dari pendiri dan juga dari eksternal. Apel pagi ini akan dilaksanakan secara bergiliran, tadi sudah saya sampaikan, dan untuk saat ini dilaksanakan oleh yayasan. Kemudian bulan-bulan berikutnya secara bergiliran akan dilaksanakan oleh Poltek Pos, barangkali mohon dicatat, Poltek Pos 8 November 2021, Stimlog 13 Desember 2021, dan PTPYE 10 Januari 2022, tahun depan. Jadi Poltek Pos 8 November, kemudian Stimlog 13 Desember, dan PTPYE 10 Januari tahun depan. Di dalam pertengahan bulan Oktober ini terdapat beberapa agenda kegiatan yang sedang dan akan berjalan, baik itu di PT Pos Indonesia dan lingkungan yayasan. Hari ini juga sebetulnya ada 4 agenda ya. Pertama agenda kita apel pagi, yang kedua juga apel pagi di induk, di pendiri. Kemudian ada silaturahmi dengan orang tua calon mahasiswa baru di Poltek Pos. Kemudian ada undangan dari PP Pos ya, mungkin ada beberapa. Jadi semakin online itu semakin mudah tapi semakin sering, sehingga banyak sekali agenda-agenda yang bersamaan. Nah, di dalam bulan-bulan ini kalau di induk pelaksanaan 7 transformasi modern di PT Pos itu terus berlangsung, dan tadi malam juga kami diundang gitu ya, mewakili yayasan di acara peresmian Pos Blok ya, di Jakarta, di ex gedung Filateli ya, kantor Filateli Jakarta. Jadi di samping kantor regional atau kantor perwakilan direksi Pos di Jakarta, di samping gedung kesenian. Diresmikan oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir, kemudian juga lengkap ada komisaris PT Pos, termasuk Pak Komut, Pak Renald Kasali, kemudian jajaran direksi lengkap, dan beberapa undangan termasuk tim kreatif, tim kreator Pos Blok. Hari ini juga ada pelaksanaan karakter building di Poltek Pos yang berlangsung, semoga dapat berjalan baik dan lancar. Kemudian proses belajar mengajar yang telah berlangsung di Stimlog, ya ini masih daring. Kali kemarin kita sudah berdiskusi mengenai antisipasi kalau kuliah hybrid ya, mungkin atau blended, setengah-setengah, mungkin diawali dengan 25%. Nah ini nanti akan kita terus persiapkan. Kemudian terobosan-terobosan bisnis yang dilakukan oleh PTPYE ini Pak Hari ini, silahkan dilanjut kerja kerasnya. Nah, hal penting lainnya adalah penyusunan laporan realisasi keuangan triwulan 3 2021. Nah, Pak Haji selalu mengirimkan permintaan informasi supaya laporan triwulanan ini cepat disusun, dan kami juga harus menyampaikan laporan ini baik itu secara on desk, on paper, juga secara meeting. Dan tadi malam pembina Pak Tongo dan Pak Nezar sepakat untuk kalau triwulanan itu beliau ingin luring di kampus kita di sini. Bisa di head office atau mungkin juga di gedung yang sebelumnya. Nah, ini insya Allah jadwalkan Pak Dudi tadi malam itu pertengahan November ya, tapi mungkin kita cek lagi. Nah, jadi mohon untuk laporan triwulan 3 2021, Stimlog, Poltek Pos, dan PYE agar disegerakan sehingga Pak Ajis bisa menyusun dengan lebih cepat. Kemudian juga ada penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun depan. Di sini ada catatan yang lebih realistis di yayasan dan semuanya lah di bawah naungan yayasan, karena dari RKA tahun-tahun sebelumnya memang target PMB itu selalu tidak tercapai. Nah ini jadi pertanyaan dari pembina dan pendiri, kenapa demikian gitu? Apakah memang kita belum cukup mampu untuk meraih target tersebut, atau asumsi bahwa target tersebut yang keliru? Nah jadi ini kami juga untuk 2022 Pak Dudi, Pak Haryadi, kita akan lebih realistis. Nah, harus ada alat ukur, harus ada patokan. Jadi tidak stressing gitu ya, tapi tidak ada basis asumsi yang bisa dipegang. Nah, alasannya apa? Kenapa di stressing misalkan? Apakah hanya keinginan? Tetapi kan nanti dia akan menjebak kita sendiri. Nah,
dalam hal ini PMB tahun depan kita coba baik itu programnya maupun target dari kuantitatifnya kita lebih realistis. Apalagi insya Allah kalau izin operasional dari Kemendikbud Ristek itu sudah kita dapatkan, maka universitas berarti campaigns dan segala sesuatunya termasuk branding. Kebetulan tadi malam kami juga menyempatkan untuk menyampaikan itu ke Pak Renald Katsali, walaupun situasinya mungkin tidak pas, hektik, tetapi kesempatan itu kan jarang gitu terjadi. Nah, sampaikan juga ke Pak Ihsan, salah satu komisaris dari Kominfo, bahwa kita sedang merger antara Poltekpos dan Stimlog gitu ya, untuk menjadi universitas, yaitu Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, saya kalimatnya ke Pak Renald, Pak Komut, barangkali Bapak dapat memberikan advice kepada kami. Terus Pak Komut malah nunjuk, ya udah ini Pak Yuswa aja, Yuswa Hadi itu salah satu penulis ya yang relatively mungkin orang-orang di marketing tahu persis. Dulu kami juga waktu itu dengan Pak Hana menyusun marketing pos 2000 ya, ada Pak Yuswa Hadi itu otaknya dari Pak Hermawan Kartajaya. Nah, jawaban Pak Komut, Pak Renald Katsali, ya yang penting mah jangan sekolah masa lalu. Nah mungkin ini saya bisa menerjemahkan masa lalu itu ya jangan konvensional lah, jangan jadul. Karena kan sekarang sudah berbeda iklimnya ya, mungkin harus modern. Seperti itu. Kemudian beberapa agenda lain mengacu kepada pencapaian visi dan misi kita bersama. Termasuk ini dilandasi oleh value tadi, akhlak yang dipimpin afirmasinya oleh Pak Aziz, nanti dari Poltekpos dan dari Stimlog juga bangga disiapkan lah, misalkan siapa yang membawakan atau memandu afirmasi itu dari sekarang. Kan ini apelnya sebulan sekali ya. Nah, mungkin informasi mengenai transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia akan saya sampaikan karena wartawan atau masyarakat atau yang berkepentingan atau stakeholders selalu mempertanyakan atau juga lebih dulu mengetahui dibanding mungkin internal kita, baik itu di perusahaan, di korporasi maupun di kita di institusi pendidikan. Nah, jadi ketujuh transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan salah satunya adalah utilisasi aset. Tadi malam sangat diapresiasi oleh Pak Menteri ya, Pak Erick Thohir juga janjinya mau lift jam 8, tapi karena betah mengelilingi pos blok setiap tenan gitu ya, diskusi sampai jam 9 pun belum bubar, 9 malam tadi malam. Jadi alhamdulillah termasuk salah satu amanat Pak Menteri ketika melantik jajaran direksi yang sekarang, yaitu mengutilisasi aset-aset yang sangat banyak di seluruh Indonesia, sekitar 4 ribuan lebih. Nah, yang pertama adalah transformasi bisnis. Nah, bisnis transformation ini diantaranya adalah integrasi financial platform dengan quick response QR code, quick response code Indonesian Standard QRIS, yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode QR code agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanan. Dan ini sudah kita buktikan bahwa ini sangat baik, sangat efektif. Terakhir saya juga beli pulsa listrik di rumah selalu pakai postpay. Yang kedua adalah transformasi produk dan jaringan atau product and channel transformation, yaitu memperkenalkan kepada masyarakat dan pelanggan tentang layanan pos melalui mobile apps, baik untuk layanan jasa kurir dan juga untuk layanan jasa keuangan. Jadi ada postpay, ada pos aja. Nah, pos aja itu apps untuk kurir. Nah, silahkan di-explore gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah transformasi proses. Proses transformation yaitu dengan melakukan simplifikasi proses operasi supaya lebih cepat, lebih tepat waktu melalui digitalisasi New iPos. Jadi memang ada beberapa aplikasi yang sampai sekarang dikembangkan terakhir dengan New iPos. Mudah-mudahan di korporasi kita bisa melakukan simplifikasi ini dibantu dengan IT melalui digitalisasi New iPos. Yang keempat adalah transformasi teknologi atau technology transformation berupa digitalisasi dan otomasi administrasi perkantoran. Kalau sebelumnya e-office gitu ya, yang mirip. Nah sekarang yang sudah atau sedang berlangsung adalah nota dinas elektronik, NDA,
Saya lihat NDA ini dipakai di beberapa BUMN ya, termasuk BUMN yang besar-besar di Pertamina, di Telkom, ada mungkin bisa di browsing gitu yang pakai NDA itu di mana saja. Dan ini cepat. Once kita klik send kepada si alamat, nah, si alamat langsung membuka dan bahkan langsung mendisposisi. Nah, beberapa hal yang kita lakukan, misalnya kita ingin melengkapi persyaratan untuk ULBI, yaitu akta notaris dengan ada satu klausul bahwa kita kalau misalkan aset ini dirilis ya, tapi kan aset BUMN kalau melepaskan tidak serta-merta sampai ke DPR kalau nggak salah. Nah, itu langsung NDA itu diterima oleh Pak Dirut dan kemudian langsung didisposisi. Silahkan tindak lanjuti dan bantu selesaikan atau apa gitu. Jadi lebih cepat memang ya, disposisinya di situ juga, kemudian forward dan seterusnya. Nah, ini salah satu transformasi di bidang teknologi, ini salah satu contoh kecil saja. Jadi saat ini kita telah menggunakan NDA sebagai pengganti surat menyurat fisik yang lebih mempercepat proses penyampaian informasi, simple dan efisien. Jadi nggak ada kurir internal gitu, bukan berarti menghilangkan lapangan kerja, tetapi kan bisa direlokasi kalau SDM atau human capital. Tapi yang jelas kepentingan surat menyurat menjadi lebih cepat gitu ya. Apalagi sekarang lebih macet jalanan setelah PPKM dilonggarkan, malah seperti sebelum nggak ada pandemi ya. Transformasi yang kelima ada human resource transformation. Nah, sebetulnya kalau Pak Faisal tidak suka istilah human resource, yaitu human capital sebetulnya. Mungkin nanti saya cek apakah ini human capital transformation atau human resource, karena pemaknaannya menjadi berbeda. Kalau resource kan sumber daya itu termasuk orang. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa orang itu adalah human capital. Jadi betul-betul modal, apalagi di dunia pendidikan, para dosen, para tenaga pendidikan, dan staf yang lainnya, itu adalah capital. Jadi semakin capital itu di-upgrade, semakin lama bekerja itu value-nya semakin tinggi. Sama dengan kita beli saham yang blue chip, semakin kita pertahankan, sebetulnya value-nya semakin tinggi. Kalau human resource ya sudah pakai habis kadang-kadang itu ya, atau pakai selesai dan seterusnya. Tapi kalau capital, kalau dalam olahraga misalkan ditransfer ke klub lain itu lebih mahal. Nah, itu capital itu. Jadi ada gain di situ. Nah, jadi saya lebih suka human capital daripada human resource. Apalagi kalau dulu manpower gitu, itu udah lebih kayak produk lah, kayak komoditas gitu lah. Tapi kalau human capital kita investasi sekolah lanjutan ke S3, kursus-kursus yang sertifikasi para dosen, para mahasiswanya, itu dalam rangka investment di human capital. Yang keenam adalah transformasi organisasi. Nah, dengan melakukan restrukturisasi regional dan UPT, nah di PT POS sendiri, regional yang tadinya 11 menjadi 6 regional, sehingga setiap EVP, eksekutif vice president, yaitu satu level di bawah direksi untuk regional, ada 6, yang dulunya 11. Kalau dulu 11 itu, saya pikir Pak Hana sangat fasih dalam hal ini, berbeda-beda tingkat jabatan. Nah, sementara kalau sekarang dengan EVP 6 itu dianggap bobotnya sama gitu ya, antara EVP 1 sampai EVP 6. Kalau dulu regional 1 sampai 11 gitu. Kalau dulu Jakarta atau Jawa kan lebih tinggi dari luar Jawa. Nah, kalau sekarang karena areanya diperluas, misalkan EVP 1, nah, Sumatera, nah, bebannya dianggap samalah dengan Jakarta, Jabodetabek, kemudian EVP 3 itu Jabar, dan lupa saya dengan Banten atau tidak. Nah, jadi seperti itu salah satu transformasi organisasi. Ini adalah untuk pertimbangan kebutuhan bisnis yang membutuhkan percepatan dan pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah transformasi budaya atau culture transformation, bahwa budaya perusahaan adalah cermin perilaku karyawan dan citra perusahaan, baik di internal maupun eksternal, yang dirumuskan dengan akronim akhlak. Nah, seluruh BUMN menggunakan value atau nilai akhlak ini. Nah, walaupun memang tidak semua BUMN itu sama karakteristiknya, tetapi setelah dipelajari oleh para ahli, rasa-rasanya akhlak ini masih masuk di semua sektor BUMN. Nah, walaupun ada ciri khas sendiri-sendiri di BUMN, tapi akhlak lebih ke generik. Nah, nanti mungkin ke depan akan dikembangkan value yang memang disesuaikan dengan karakteristik bisnis atau karakteristik organisasi di masing-masing BUMN. Tetapi akhlak
sesungguhnya dengan pinter yang kita miliki pun sangat sejalan, harmonis gitu ya. Hanya berbeda di dalam pemaparan, dalam akronimnya juga gitu ya. Tadi sudah dipandu oleh Pak Aziz, akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tadi malam juga afirmasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia di depan Pak Menteri dan para tamu undangan sangat diapresiasi dan sangat terkesan gitu ya. Alhamdulillah. Semoga ini yang lebih terkesan adalah pengamalannya. Kalau afirmasi kan kita bisa dengan mudah secara eksplisit, tapi kalau secara tesit dan secara soft skill atau attitude itu yang lebih perlu dan juga diamalkan secara tindakan. Ketujuh, program transformasi ini secara bertahap sudah menampakkan hasil, misalnya point product and channel transformation yang langsung dirasakan oleh customer dibuktikan dengan diluncurkannya 2 aplikasi. Apps tadi ada Postpay dan juga ada Pos Aja. Apps Postpay adalah untuk layanan keuangan, Pos Aja untuk layanan kurir. Kedua aplikasi ini diharapkan dapat membantu, memudahkan, dan mendekatkan pelayanan Pos Indonesia pada masyarakat. Kalau di dalam majalah bisnis biasanya kalau dari sisi share gitu ya, dari market memang PT Pos ketinggalan di antara, tapi masih di 5 besar. Nah, kemudian pandemi COVID-19 masih terus berlanjut, kita tetap waspada. Tadi malam juga prokes dan ada petugas Satgas COVID itu pakai seragam polisi, ya memang agak kerepotan karena kalau sudah ketemu menteri, ketemu orang-orang yang mungkin diidolakan itu agak susah, sehingga petugas COVID-nya, polisinya agak repot juga, agak bingung. Nah, tapi kita harus tetap mengikuti arahan dan anjuran dari pemerintah, termasuk nanti kalau ada jadi pelaksanaan mengenai kuliah hybrid ya atau luring, nah itu harus ketat ya. Pelaksanaan 3M dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita, keluarga kita, lingkungan kerja terhindar dari pemaparan virus corona COVID-19. Jadi peduli lindungi itu mengisyaratkan kepada kita jangan egois gitu ya. Egois dalam artian kita harus peduli kepada orang lain karena boleh jadi kita sebagai OTG itu orang tanpa gejala ya. Yang kan tidak sadar itu. Tiba-tiba menularkan ke orang lain. Nah, pedulinya di situ. Jadi dan lindungi diri kita sendiri kemudian juga harus peduli. Jangan egois gitu. Bukan berpikir terhadap diri sendiri kalau divaksinasi itu. Sesungguhnya berpikir juga untuk kepentingan orang-orang kita terdekat, baik itu di keluarga maupun di lingkungan kerja. Nah, jadi makna itu ya. Jadi, wah saya nggak mau, bukan masalah nggak mau. Kalau nggak maunya diteruskan, nggak mau peduli terhadap orang lain yang sekeliling kita. Nah, kan nggak enak kalau diteruskan seperti itu kalimatnya. Jadi ini mohon dapat dipahami dengan baik dan sebetulnya kita di lingkungan yayasan sudah diapresiasi juga. Ada berapa Pak Surya? 98% kita ya. Selebihnya ada 8 orang atau berapa memang dengan alasan medis itu tidak, bukan berarti anti terhadap kebijakan atau anti terhadap peduli lingkungan tadi, peduli dan lindungi, tapi memang ada alasan medis. Jadi kalau misalnya itu dianggap memang sangat patuh gitu. Jadi 100% setuju. Mudah-mudahan yang selebihnya itu 8 orang atau berapa Pak? 11 gitu ya. 8 ya. Pada saatnya bisa divaksinasi. Karena ternyata setiap masuk ke area tertentu ada QR code segala macam itu menjadi urusan gitu ya. Walaupun saya lihat petugasnya juga nggak terlalu ada yang ketat, ada yang orang pura-pura scan QR terus masuk begitu saja, padahal mungkin juga dia hanya pura-pura itu scan. Nah, di kita kapan Pak Surya kita menunggu QR code, belum terima QR code-nya ya. Oke. Nah, kalau di Postpay sudah ada tuh peduli lindungi sudah integrated. Jadi dalam kondisi pandemi ini masih ini tahun ketiga berarti ya atau kedua akhir. Kita berharap tetap menjaga semangat dan bekerja untuk mengejar target-target. Kalau kita targetnya kan PMB, akreditasi, kemudian secara finansial juga supaya ada selisih aset bersih untuk pengembangan. Nah, kalau misalnya nggak ada selisih aset bersih ya untuk pengembangan jadi repot gitu. Mengandalkan hibah, tapi hibah harus sesuai dengan kebutuhan kita. Karena hibah juga ternyata kan ada konsekuensi tertentu yaitu dana pendamping, kemudian kalau asetnya fisik ada penyusutan dan lain-lain. Jadi kalkulasinya harus tuntas gitu ya. Nggak bisa misalkan terima barang, terima jasa, tiba-tiba ada lanjutan yang mungkin juga butuh resources dari internal. PMB terakhir berapa Pak Dudi? PMB terakhir itu 711 ya. 712 Pak.
712 ya. Mudah-mudahan sampai sisa bulan ini terus bertambah. Ini sudah disampaikan juga kepada pendiri, memang seperti itu situasinya, dan rasa-rasanya pendiri juga sangat paham ya bahwa memang lingkungan di luar seperti itu, di perguruan tinggi lain yang tidak terlalu yang kelas-kelas menengah seperti itu, kecuali kalau yang perguruan tinggi yang memang sudah mapan dan yang di atas lah gitu ya, di atas kita. Nah, untuk tatap muka sedang dibahas di berbagai lingkungan, termasuk kemarin kita konsultasi dengan Satgas Covid setempat. Dr. Dedi itu kepala puskesmas di sini ya, Sarijadi ya. Dan sebetulnya panduan dari Kemendikbudristek juga ada, kemudian dipadukan dengan panduan dari Satgas Covid-nya. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi, karena mahasiswa saya pikir sudah banyak juga yang berada di Bandung, termasuk nanti untuk pelaksanaan ID POS, Individual Development untuk POS, ikatan dinas dengan PT POS sekitar 25 orang. Nah, saya pikir kalau dari sisi keluasan prasarana atau sarana cukup, nah tinggal nanti mungkin harus ada bapak asrama, ibu asrama yang jaga sehari-hari. Mana tahu malam-malam terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, tapi tetap siap. Nah, ini sedang dibahas dengan pihak PT POS gitu ya, seperti apa pembagian tugas dan tanggung jawabnya sehingga clear dan cepat tindak dan cepat reaksi ketika terjadi sesuatu yang perlu dilakukan dengan cepat. Untuk upload data terakhir Pak Ketua Tim, Pak Agus, sudah di-upload semua persyaratan termasuk yang pakai entry manual oleh teman-teman di Kemenristek. Pak Yodi ya sangat membantu kita ya, karena ternyata antara server di yang ada nomenklatur prodi dengan server di Silemkerma ternyata nggak nyambung. Ada putus di situ yang harus dilakukan secara manual, dan alhamdulillah sudah selesai. Berarti kita tinggal memantau melalui mungkin jaringan kita yang ada di Kemendikbudristek, kapan kira-kira Pak Menteri memberikan izin operasional, dan tanpa harus menunggu itu pun kita harus mempersiapkan masa transisi gitu, dari semua bidang, baik itu kurikulum misalnya, kemudian sarana prasarana untuk visitasi ruangan, visitasi dosen agar dipersiapkan. Terakhir kalau untuk visitasi ruangan, Pak Toto sudah membuat desain alokasi ruangan rektorat di mana, untuk dekanat di mana, untuk ruang dosen sesuai dengan rasio yang dipersyaratkan dalam borang ya, istilahnya dalam borang atau dalam apa itu ya. Nah, kemudian juga visitasi dosen yang 15 rekrutasi baru itu komit untuk ketika ada visitasi siap untuk membantu, karena memang selama ini juga mereka sudah secara yuridis ya sudah dosen kita. Nah, masa transisi ini tadi berbagai sumber daya ya, termasuk mungkin nanti struktur organisasi juga berubah gitu. Nah, keadaan, kondisi, dan ini memang harus lebih rajin koordinasi antara Stimlog, Poltek POS, kemudian juga tentu di bawah koordinasi yayasan untuk masa transisi. Jadi tidak harus menunggu sampai izin operasional itu diberikan gitu ya. Apalagi nanti branding, marketing atau apa itu ya, dari sekarang Pak Haryadi sudah mulai mendesain itu. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saya berharap kita selalu semangat, selalu optimis. Rasa-rasanya dengan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala sesuatu bisa terjadi, bisa kun fayakun. Nah, tapi yang penting ikhtiar kita lakukan terus gitu ya. Mahasiswa baru untuk 2022 sudah mulai dirancang strategi-strateginya bagaimana gitu ya, baik itu strategi sebelum penggabungan maupun strategi ketika sudah mendapat izin penggabungan. Jadi mohon ini masukan dari semua jajaran. Terima kasih. Barangkali Bapak, Ibu, rekan semua, itu yang dapat kami sampaikan pada apel pertama pagi ini. Apel berikutnya hostnya adalah tadi Stimlog apa Poltek ya, dicatat. Silahkan dilakukan dengan lebih baik dan informasi-informasi yang lebih lebih efektif sesuai dengan perkembangan. Semoga kita semua senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Taala. Bila
taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Cahya Royana SEMM atas amanatnya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Toto Suarsa. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta apel pagi yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membacakan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah izinkan kami kembali untuk memulai kegiatan di hari yang indah ini. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul dalam acara apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Kami mohon, sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Lindungilah kami dari perbuatan tidak terpuji. Jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, kuatkanlah sekolah kami ini dengan prestasi, melimpahnya jumlah mahasiswa, serta keteladanan pemimpin, dosen, dan staf dalam menjalankan roda pendidikan. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah doa dan pinta kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, pembacaan doa tadi adalah penutup acara apel pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai. Tetap semangat dalam bekerja sesuai dengan afirmasi akhlak yang kita ucapkan bersama. Semoga membawa kebaikan dalam diri maupun etos kerja kita semua. Akhir kata, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di acara apel pagi selanjutnya, tanggal 8 November 2021, yang pelaksanaannya dilakukan oleh jajaran Politeknik Pos Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip. Ada yang bertanya? Baik, Bapak dan Ibu, acara telah selesai. Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk live dari Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Foto. Assalamualaikum. Ya, foto. Kami. Geser-geser dulu ya.